Kali ini saya akan menjelaskan tentang loka pasar. Nah, pada bagian-bagian video ini ada pengertian loka pasar, manfaat loka pasar, cara kerja loka pasar, lalu kelebihan dan kekurangan loka pasar, serta ada contoh loka pasarnya. Jadi simak terus videonya. Loka pasar merupakan platform yang menghubungkan antar penjual dan pembeli secara online. Nah, penyebutan untuk loka pasar itu dalam penyebut bahasa Indonesia ya teman-teman. Kita juga bisa menyebutnya sebagai marketplace atau pasar daring. Kerja loka pasar. Jadi, loka pasar itu menyediakan tempat berjualan bagi penjual. Kita juga bisa loh menjual berbagai barang kita untuk di-upload ke loka pasar. Nanti kita jual di aplikasi. Lalu, loka pasar juga memberikan atau menyediakan layanan pembayaran. Kita bisa memilih COD atau transaksi online. Nah, transaksi online-nya itu berupa seperti Dana, lalu ShopeePay, lalu bisa ke bank kayak BRI, BCA seperti itu. Nah, loka pasar juga menyediakan wadah bagi pedagang untuk memasang penawaran barang atau jasa. Kalau tahu aku sih lebih banyak ke barang ya. Seperti contoh kita bisa menjual pakaian, lalu kita bisa menjual makanan. Terus kalau jasa itu sepertinya ada, cuma belum sebanyak itu ya kalau di loka pasar yang saya ketahui. Mungkin kalaupun ada itu kayak jasa tulis atau jasa ngedit gitulah. Selanjutnya ada manfaat loka pasar. Loka pasar itu mempunyai banyak manfaat sebenarnya. Namun kita singkat saja, lebih tepatnya loka pasar itu memiliki manfaat, yaitu yang pertama, penjual dapat memanfaatkan akses ke pembeli. Nah, penjual itu bisa menjual berbagai barang atau jasa kepada pembeli. Kita dapat mengaksesnya dari semua loka pasar kalau kita sudah mengunduh aplikasinya. Yang kedua adalah penjual dapat memanfaatkan infrastruktur pakai yang siap pakai. Jadi penjual itu tidak perlu menambahkan fitur-fitur atau apapun itu. Jadi penjual hanya sekedar mengupload barang atau jasa atau yang akan dijual ke aplikasi, lalu nanti pembelinya tinggal mencari lalu membeli, sudah seperti itu. Lalu yang ketiga adalah penjual dapat memanfaatkan fitur tambahan. Nah, itu dapat meningkatkan penjualan secara drastis untuk secara online ya teman-teman. Seperti fitur tambahan itu ada, kalau tahu saya itu ada seperti kayak video gitu. Nanti kita membuat video terkait barang kita yang akan dijual, lalu nanti kita upload ke aplikasi. Nanti jika ada orang yang menginginkan barang yang kita jual, pasti mereka akan membelinya. Lalu yang keempat adalah pembeli mudah menjangkau barang yang ingin dibeli walaupun itu tempatnya jauh. Misal kita ingin pakaian brand ini tapi di daerah kita itu nggak ada, jadi kita bisa mencari barang tersebut di online shop gitu. Kita dapat memilih yang online shopnya itu yang versi mall ya, jadi itu tidak mungkin akan ketipu, itu sudah dari officialnya si brand itu. Nah, jadi loka pasar itu memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Nah, apa sih kelebihannya? Jadi, kelebihannya itu adalah yang pertama, mudah berjualan. Kita dapat memposting video, barang dan jasa atau berupa foto, itu bisa kita posting ke aplikasi loka pasar. Yang kedua adalah jangkauan pasar yang sangat luas. Jadi, kita dapat membeli barang atau jasa yang tempatnya itu tidak bisa dijangkau saat offline gitu. Jadi kita bisa membeli, misal kita seperti ini, kita hidup di Blitar. Nah, kita bisa beli barang dari Jakarta, dari Bandung, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah percaya konsumen yang tinggi. Kalau setahu saya itu loka pasar itu pasti menyediakan kayak seperti
akun-akun yang memang khusus brand yang udah besar gitu, kayak punya yang ada di mall gitu loh. Jadi nanti itu ada tersendirinya untuk yang ini tuh brand mall, tuh ini tuh akun mall gitu. Yang keempat adalah promosinya mudah. Jadi kalau kita jualan di Lokapasar pastinya akan sangat memudahkan kita promosi, karena Lokapasar itu sangat sudah dikenal banyak orang. Lalu yang kelima adalah transaksinya mudah. Kita itu disediakan banyak cara untuk membayar barang atau jasa yang kita beli. Bisa secara COD, bisa secara online. Yang keenam adalah pilihan produknya yang beragam. Jadi misalnya nih kita mau beli baju. Nah setelah itu misal dari toko A harganya segini, dari toko B harganya segini. Namun kita bisa lihat nih kayak ternyata bahannya sama, maksudnya itu kan pasti ada review-reviewnya. Jadi kita bisa melihat nih, nanti kalau misalnya sama aja, tapi kalau di toko A lebih mahal, di toko B lebih murah, kita dapat membeli yang di toko B atau sesuai keyakinan. Pasar itu memiliki kekurangan juga. Apa sih kekurangannya? Yang pertama ada persaingannya yang ketat. Nah, persaingan yang ketat itu contohnya kan banyak nih produk-produk yang menjual sama akun itu banyak yang menjual produk yang sama. Yang kedua adalah kebijakan yang harus dipatuhi, seperti kebijakan yang harus membayar biaya admin seperti itu. Yang ketiga adalah hubungan dengan pelanggan yang sangat terbatas. Misalnya kita ingin membeli ukuran celana untuk berat badan segini. Nah, biasanya itu tidak semua admin merespon kita ya. Yang keempat adalah kontrol pembayaran terbatas. Misalnya tidak semua akun penjual itu menyediakan COD. Lalu barang tidak sesuai ekspektasi. Biasanya itu jika tokonya itu kayak tidak brand dari mall, itu biasanya kita mudah ditipu. Dari segi bahannya itu biasanya lebih tipis. Contoh Lokapasar atau marketplace yang ada di Indonesia adalah yang pertama ada Tokopedia, lalu Shopee, lalu JD.ID, lalu ada TikTok Shop juga sih sekarang itu. Banyak sih pokoknya, itu contohnya ada di PPT ya. Nah untuk contoh marketplace saya memilih untuk Shopee, karena bagi saya itu Shopee itu yang paling mudah untuk mendapatkan diskon sih. Nah jadi Shopee itu didirikan pada tahun 2015. Shopee itu mulai terkenal itu dari, yang paling banyak terkenal itu di Asia Tenggara dan Taiwan. Awalnya itu Shopee itu diluncurkan di Singapura. Nah, apa sih fitur-fitur yang ada di Shopee? Fiturnya itu ada untuk pembeli sendiri, untuk penjual juga sendiri. Misalnya yang ada di pembeli, Shopee Live, terus Shopee Pay, Shopee Games, Shopee Flash Sale, lalu gratis ongkir, Shopee Mall, sama Shopee Video, lalu Shopee Garansi. Lalu untuk fitur penjualnya juga ada sendiri, yaitu seller counter, lalu fitur promosi, program afiliasi penjual, lalu fitur iklan Shopee. Nah, bagiku Shopee itu paling mudah mendapatkan diskon. Nggak tahu ya kenapa, kalau semakin kita aktif menggunakan Shopee, membeli barang lewat Shopee, kita itu lebih banyak mendapatkan diskon. Aku udah menggunakan Shopee itu sekitar 3 tahunan kalau nggak salah, itu selalu gratis ongkir. Pernah beli barang di aplikasi Lokapasar selain apa itu Shopee, saya tuh pernah ketipu, yaitu celana tidak sesuai ekspektasi. Sudah 2 kali saya beli celana itu zonk. Tapi bagi saya kalau di Shopee itu tidak zonk. Maksud saya
saya beli itu nggak pernah gagal gitu loh maksud saya. Jadi saya merekomendasikan Shopee untuk kalian yang nonton video saya. Terima kasih.